Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Solo Sepatu Ajaib, channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan dan perbaikan sepatu ya. Ini momennya masih momen di bulan suci Ramadan ya. Ya walaupun lemes-lemes sore tapi tetap kita harus beraktivitas ya. Karena dengan beraktivitas seperti ini maka apa yang kita rasakan atau dalam puasa ini mungkin haus atau apa itu mungkin bisa hilang ya, ataupun bisa tidak terpikirkan. Dengan di kesempatan video kali ini saya tidak memakai mic yang biasa karena nggak tahu kenapa akhir-akhir ini rekaman pakai mic itu tuh suara hasilnya tuh kecil ya. Belum saya perbaiki dan saya memakai mic yang ini ya, mic wireless. Sebenarnya saya lebih suka memakai mic yang bando ya, kayak kelihatannya enak aja. Oke, dan di kesempatan video kali ini saya ada sandal Polo Rough House ya. Ini sandalnya masih baru ya, masih paling dipakai beberapa kali, tapi ini langsung masuk ke lapak saya. Minta diapakan? Ini minta dipendekkan bagian ini ya. Ini bagian slopnya ya. Jadi ini sandal slop, minta dipendekkan di bagian slopnya. Ini masih kuat banget lemnya ya. Ini kalau ditarik-tarik seperti ini nggak mungkin lepas ya. Ini nggak bisa lepas ya. Cara melepaskannya gimana? Cara mengecilkannya gimana agar hasilnya masih tetap utuh, masih tetap mantap, nggak cacat. Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Oke, dan ini adalah sandalnya sudah ada di meja pengerjaan. Ini harus kita lepas ya. Cara melepaskannya ya biasa kita pakai aseton ya. Ini Tokyo nail polish remover ya. Kita juga butuh obeng ya, yang kita butuhkan ini obeng. Ini kita lepaskan ya. Lepaskan seperti ini. Kita tuangkan asetonnya di atas ini ya. Nah, biarkan aseton bekerja selama sekitar 4 detik atau 5 detik ya. Kalau sudah bekerja baru kita, nah seperti ini, kita pakai obeng ya. Obeng kita masukkan, kita geol-geolkan seperti ini. Nah, itu ya sudah terbongkar ya. Sudah terbongkar. Tinggal bagian pojok-pojoknya yang ini sangat menyusahkan dan belum terbongkar. Ini ya. Lihat pojok sini. Nih, sudah terbongkar ya. Kamu lihat sendiri itu ya. Tuh, sudah terbongkar. Terus kita tuangkan juga asetonnya di bagian dalam ya. Dalam itu bagian mana? Bagian sini. Bagian dalam ya. Nah, setelah bagian dalam tertangan, kita lepas dari bagian dalam. Nah, seperti ini. Lepas juga dari bagian dalam ya. Nah, kalau sudah kita tarik dari bagian depan. Nah, cara kita tarik ya. Nah, ini ya. Sudah terlepas walaupun sandalnya baru, strapnya lemnya masih bagus seperti ini ya, masih kuat. Ketika kita kasih aseton dia akan kalah dan dia lemnya cepat dibongkar cepat seperti ini ya, cepat terbuka, mudah banget ya ini tasnya. Nah, kita mau mengecilkan berapa ya, langkah baiknya kita lepas saja semua dulu ya. Langkah baiknya kita lepas semua dulu ya. Nah, kita lepas semua. Nih bagian ini kita juga harus kasih nih bagian dalamnya, kasih aseton biar mudah juga membongkarnya. Terus kita obengnya kita masukkan. Nah, ini kalau sudah seperti ini tinggal kita tarik. Nah, itu ya. Tuh, lepas semua strapnya ya. Strapnya sudah lepas, ini sudah terlepas, tidak ada strapnya sandalnya ya. Sandalnya sama sekali tidak ada strapnya ya, atau tidak ada selopnya. Selopnya sudah terlepas. Nah, cara mengecilkannya karena ini ada sisa ya, ini kalian lihat, ini jahitannya di sini ya. Itu ada jahitan, ini sisanya langsung kita potong saja. Ya, langsung kita potong seperti ini ya, sisanya langsung kita potong.
Tapi di bagian ini nggak usah kita potong ya, bagian atasnya yang warna-warni ini yang hijau sama merah. Kita hanya potong bagian kulit bawahnya saja. Nah, setelah dipotong seperti ini, kita ukur ya. Langkah selanjutnya adalah kita ukur. Nah, ini kan sudah ada bekas ya. Bentar. Nah, ini sudah ada bekas. Ini terlihat sudah ada bekas ya. Bekas ini yang putih-putih ini bekas lama ya. Nah, ini mau dikecilkan 1 cm ya, 1 cm. Kita ukur saja 1 cm. 1 cm ya, kira-kira segini. Kita tandai kira-kira segini. Terus tengahnya kita tinggal menggaris saja ya. Karena ini masih ada aseton, jadi ballpoint saya nggak bisa nembus ya. Nah, ini kita sudah tandai baru di atasnya ya. Nah, ini juga sama. Kita ukur dulu. Kita ukur dulu. Nah, baru setelah itu kita tandai juga ya di atasnya. Loh, tanda ini buat apa nantinya? Tanda ini adalah nanti buat garis masuknya ya. Jadi masuknya itu segaris ini, jangan masuk lagi ya. Nah, terus langkah selanjutnya, ini kan mau di lem ya. Langkah selanjutnya itu sebelum kita memasukkan ya, kita pastikan dulu bagian dalamnya tidak ada yang menempel lagi lemnya ya. Kita pastikan dulu longgar. Kita pastikan dulu longgar ya. Nah, kalau sudah dipastikan longgar seperti ini, kita kasih lem di bagian atas ya, atas sini. Ini nanti nggak bisa dijangkau lem nih kalau setelah dipasang ya. Makanya sebelum dipasang kita kasih lem dulu atasnya, dan sini juga atasnya. Ini nanti tidak terjangkau ya. Setelah itu kita tutup lemnya dulu, terus kita masukkan lagi sesuai ini, sesuai garis yang sudah kita ukur tadi ya. Nah, kita masukkan sesuai garis yang sudah kita ukur tadi ya. Memasukkannya sesuai garis yang tadi kita ukur ya. Bentar. Nah, kira-kira segini ya. Ini garisnya semua sudah masuk ya, kira-kira segitu. Setelah pas ya, setelah dirasa pas, lemnya kita tambahi. Kita tambahi lem di bagian luarnya ya. Bagian luar kita lem di bagian luar strap ya. Bagian sini kita kasih lem ya. Kalau dirasa sudah cukup, kita kasih lem. Terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya harus kita press ya. Langkah selanjutnya harus kita press lah. Untuk mengepresnya itu pakai apa? Agar kuat, kita mengepresnya pakai ini binder clip ya. Jadi kita tekan dulu. Kalau sudah terasa pas ya, kita nah seperti ini ya, kita press dulu lah. Ini juga selanjutnya kita masukkan lagi yang ini ya. Ya, ini juga harus kita masukkan sesuai yang tadi ya, sesuai yang tadi kita ukur. Kalau kurang masuk kita bisa pakai alat ini, alat pendorong. Kita bisa dorong ke dalam agar ini bisa masuk semua. Nah, ini kira-kira ini sudah masuk semua ya, sudah sesuai dengan apa yang tadi kita gariskan ya. Terus kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita tambahkan lagi lemnya di bagian luarnya. Tadi kan di bagian dalam kita sudah kasih lem ya. Nah, ini di bagian luar. Terus setelah itu kita
tekan sedikit. Nah, kalau sudah kita press. Nah, ini diamkan selama 1 hari ya. Ini didiamkan selama 1 hari. Bang, apakah setelah didiamkan akan kuat ya? Itu tidak jaminan ya. Jaminan. Nah, terus biar kuat harus apa? Biar kuat itu harus dijahit ya. Nah, ini yang sudah pertama saya press ya. Ini sudah kuat ya, ini ya, lemnya sudah nempel. Ini juga sudah saya kecilkan ya. Ini sudah mengecil strapnya, kan kalian bisa lihat sendiri ya. Ini sudah saya kecilkan. Lah, langkah selanjutnya itu harus kita jahit. Terus menjahitnya itu dari bagian mana? Ini kan sandal selop seperti ini. Lah, menjahitnya akan saya beri contoh. Untuk menjahitnya biasa kita memakai alat sayat ya, disayat dulu ya. Ini sudah dilem ya, sudah kuat. Saya dulu dari sini ya, bentar saya ukur dulu ya biar kawan-kawan nggak penasaran. Kira-kira dari sini kita nyampainya mana? Nah, nyampe di bagian tengah. Berarti dari sini cocok ya. Kita sayat dari sini, kita sayat aja, nggak usah ragu-ragu. Sayat seperti ini ya. Nah, ini sudah tersayat ya. Setelah sudah tersayat seperti ini, barulah kita jahit. Nah, kita jahit seperti ini, langsung tembus ke dalam sini ya. Kita memakai benang hitam ya. Kita memakai benang hitam. Yang ini biarin ya, yang ini masih proses pengeleman ya. Jadi prosesnya tuh seperti itu. Jadi nggak bisa langsung jadi ya, harus setelah ditempelkan lagi harus dipres selama 1 hari. Nanti setelah itu barulah ketika sudah seperti ini, sudah kencang, baru kita jahit ya. Jangan setelah ditempelkan langsung dijahit, nanti hasilnya malah miring-miring, ataupun bagian yang nanti kita jahit itu akan bergerak kemana-mana yang menyebabkan nanti ukuran sepatunya atau sandalnya itu ukurannya akan berubah lagi ya, ataupun mungkin bisa ketarik ke bawah atau ketarik ke atas ya, karena lemnya belum melekat sempurna. Makanya saran saya nunggu lemnya melekat dulu baru dijahit ya. Ini kalau sudah dijahit seperti ini, jaminan akan sangat kuat ya, bahkan lebih kuat dari aslinya. Jadi yang beli sandal selop ke pasaran itu jangan takut ya, jangan bingung, bisa kita akali atau bisa kita modifikasi ya. Itu bukan hanya yang kebesaran ya, yang kecilan juga jangan bingung, bisa disambung strapnya. Atau bahkan sekarang kan di toko-toko online banyak tuh ya, kayak selop-selop yang dijual terpisah lah, itu tinggal beli selopnya aja yang agak panjang terus dibawa ke tukang sol, sudah ya, selesai. Ya emang sekarang itu tren ya, lagi tren beli apa-apa serba online, jadi kelemahannya kadang gitu, ketika dipakai itu nggak pas dan butuh reparasi lagi, butuh modifikasi lagi agar dipakainya nyaman. Nah ini ya, ini sudah sangat mantap sekali ya, ini sudah sangat mantap sekali. Nah bagian sini juga harus di, di dijahit juga ya. Jadi jahitnya tuh di kanan dan di kiri semuanya. Oke ya, ini dia proses penjahitan. Pasti kan mengira ya,
memendekkan selop itu susah banget, dan mengingat sandalnya itu masih utuh, lemnya masih kuat, itu bingung ya. Padahal kalau kita kerjakan dengan cara yang betul, itu bukan hal yang sulit ya. Ini adalah hal yang mudah ya. Makanya saya mengeser hal seperti ini agar kawan-kawan tuh paham, ada akar terbuka ya. Jadi nggak ada sandal yang terbuang karena ukurannya nggak sesuai. Yang penting saya jahit memakai benang yang warnanya hampir sama, jadi tidak terlalu terlihat ya. Tuh ya, dari kejauhan juga nggak terlalu terlihat kalau ini sudah ada jahitannya. Nah ini dia, sudah selesai, tinggal kita mengunci jahitannya. Nah ini sudah terkunci. Setelah dikunci barulah kita rapikan jahitannya. Rapikan setiap benang-benangnya. Dan ini ya, ini kuat lagi ya, ini bisa kuat lagi. Ini benar-benar sudah dipendekkan, yang tadinya polonya agak tinggi, ininya agak tinggi, ini jadi sangat pendek banget seperti ini ya. Jadi selopnya itu sangat pendek banget. Jadi ini nanti kalau sudah kering ya, ini lagi dipres, setelah dipres kering itu juga sama, harus dijahit seperti yang ini ya, agar kekuatannya sama. Oke ya kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jadi yang sandalnya beda ukuran, salah ukuran, ukuran yang nggak sesuai bisa diperbaiki, bisa dipakai kembali saat lebaran ya. Ini saya Iri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.